Setelah menikah pada 2 Februari 2002 lalu, pasangan Yuka The Groove dan Kikan Coklat saat ini tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya saat ini Kikan tengah hamil 4 bulan. Selama menjalani masa kehamilannya itu, ternyata Kikan tidak pernah ngidam yang aneh-aneh. Alhamdulillah, untungnya tidak seperti kebanyakan orang. Saya nggak rewel lah gitu. Saya nggak ngidam apa-apa. Udah gitu, paling hanya lemes-lemes aja, gampang capek gitu. Tapi nggak. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dari Cek. Pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Sutradara video klip Dimas Dayadiningrat akan menggarap sequel film Jalangkung berjudul Tusuk Jalangkung. Kabarnya, keinginan Jaya Dimas menggarap film itu karena sebelum Rizal Mantovani dan Yose Purnomo menggarap film Jalangkung, Jaya pernah mencetuskan ide untuk membuat film bertema itu. Simak pula berita hangat dan menarik tentang kehamilan Kikan vokalis band Coklat yang akan segera punya anak. Serta jalannya persidangan kedua mantan model Sandi Harun yang dituduh melindungi Tommy Soeharto semasa buron. Di tengah gencarnya Presenters Today's Dialogue, Irma Huta Barat mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Ia disinyalir menggelapkan dana bantuan banjir sebesar 2,4 miliar rupiah. Karena merasa ide awal film Jalangkung telah diambil oleh Yose Purnomo dan Rizal Mantovani, Dimas Dayadiningrat akhirnya membuat sequel film horor ini dengan judul Tusuk Jalangkung. Apakah J. Dimas membuat film ini karena merasa kecewa dengan Rizal Mantovani dan Yose Purnomo? Ataukah ia memang punya alasan lain? Suksesnya film Jalangkung garapan Rizal Mantovani dan Yose Purnomo menarik minat sutradara berbakat Dimas Dayadiningrat atau Jai Dimas untuk membuat film horor serupa berjudul Tusuk Jalangkung. Keinginan Jai Dimas menggarap film horor itu tiba-tiba saja memunculkan isu tentang ide awal film Jalangkung yang digarap oleh Rizal Mantovani dan Yose Purnomo. Kabarnya, ide awal film Jalangkung tersebut untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Jai Dimas. Bagaimana tentang hal ihwal awalnya film Jalangkung itu tercetus? Jai Dimas dan Rizal Mantovani menjelaskannya kepada Cek dan Ricek. Itu kebenaran aja sama gitu, karena itu memungkinkan orang begitu tuh mungkin aja gitu, karena kita teman main sama-sama gitu loh. Anggaplah itu ini aja secara kebenaran aja, anggaplah begitu. Sebenarnya udah ada dalam benak saya cerita ini ya udah lama sekali, terutama ya akibat banyak pengalaman pribadi gitu, maksudnya dalam arti kata bukan lihat setan gitu, cuman dulu sering dengar radio suka kan malam Jumat mereka suka pasang sandiwara horor tuh. Nah dari situ juga kita dapat kalau ternyata flora Indonesia tuh memang serem gitu. Belum juga kita kan tumbuh di kota metropolitan ya yang penuh dengan legenda urban. Siapapun juga ingat dengan dengan si Manis Jembatan Ancol, ada rumah angker di rumah Kentang, ada yang di Pondok Indah lah, ada setan yang di Menara TVRI, segala macam itu kan semuanya kan legenda urban ya. Lalu, siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan ide tersebut? Tapi memang kalau sekedar punya ide film horor memang ada dulu, zaman dulu sebelum mereka syuting ini. Tapi emang dulu saya nggak syutingin gitu, karena memang satu nggak kesempetan, maksudnya nggak ada waktunya. Udah gitu nomor dua, saya nggak cukup berani waktu itu gitu, maksudnya saya itu sebenarnya penakut orangnya. Ini udah proses panjang nih baru setelah mau gitu. Tadinya saya malas banget ngerjain karena saya penakut orang sebetulnya. Dan bagaimana pula Jai menilai kalau Rizal mengklaim ide film Jalangkung itu adalah ide orisinil dari dirinya? Si Rizal kebenaran juga punya ide film horor gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Maksudnya emang ya mungkin aja kayak begitu kan. Maksudnya ide berbuat film horor, buat film humor apa segala pasti adalah di antara kita sama gitu. Pembicaraan informal memang ada pembicaraan lagi itu si J menyeletuk gimana kalau bikin setan itu ya setan lokalnya Jelangkung gitu. Nah Rizal itu suka banget dengan urban legend. Nah Jelangkung itu bagian dari urban legend, jadi memang sama airnya gitu. Cuma ada beberapa karakter setan lagi yang dikembangin di cerita Jelangkung 1 gitu.
Benarkah keinginan Jaya Dimas melahirkan film Tusuk Jalangkung itu untuk mewujudkan ide lamanya menggarap film horor bertema Jalangkung? Kalau misalnya berpikiran seperti itu sih enggak, berpikiran bahwa itu dulu awalnya ide gue enggak gitu. Kebenaran idenya sama aja gitu. Kebenaran Rizal punya dan saya punya. Kebenaran saya nggak punya keinginan untuk berjalan waktu itu. Rizal punya keinginan untuk berjalan, ya nggak apa-apa juga gitu. Dan sekarang pun saya nggak berpikir ke situ kok gitu. Arah pikiran saya nggak masalah saingan antara Jalangkung 1, Jalangkung 2, enggak. Emang pengen buat aja gitu. Jika memang bukan hal itu, apa yang mendorong Jaya Dimas menggarap film Tusuk Jalangkung? Dulu saya sendirian soalnya, nggak tahu mau syuting sama siapa, kayak gitu. Itu makin malas kan, makin takut gitu. Jadi takutnya saya beralasan waktu itu gitu. Tapi sekarang ini saya nggak ngerasa ada alasan lagi, meskipun saya sebetulnya orangnya penakut. Tapi kalau didukung sama Erwin, didukung sama ada pengembang skrip saya, udah gitu kru saya ada mau bantuin semua gitu. Ya kenapa enggak? Dukungan itu udah sebesar itu akan sangat mubazir kalau saya nggak jalan terus. Lalu, benarkah untuk memproduksi film tersebut, Jaya Dimas harus meminta izin kepada Rizal? Ya dia datang, tapi nyantai kok, maksudnya kita kan temen ya, jadi Zal, gue mau buat Jelangkung ini nih, 2 nih, doain gitu. Terus ya akhirnya ya inilah maksudnya ya oke lah, silakan gitu. Dan saya dukung malah gitu. Dan saya rasa nama Dimas Jadiningrat itu jaminan mutu ya, pasti jadi filmnya pasti bagus. Kalau yang pemilik basic story yang kita tahu di Jalangkung 1 kan Rizal Manto Fani. Jadi saya izin sama dia gitu. Karena yang punya basic story aja gitu. Dan kebenaran basic story yang ini itu dari Erwin datangnya. Saya cuma ngembangin aja gitu. Jadi kebenaran Erwin udah izin, saya juga udah izin gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak berita hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Setelah menikah pada 2 Februari 2002 lalu, pasangan Yuka The Groove dan Kikan Coklat saat ini tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya saat ini Kikan tengah hamil 4 bulan. Selama menjalani masa kehamilannya itu, ternyata Kikan tidak pernah ngidam yang aneh-aneh. Alhamdulillah, untungnya tidak seperti kebanyakan orang. Saya nggak rewel lah gitu. Saya nggak ngidam apa-apa. Udah gitu paling hanya lemes-lemes aja, gampang capek gitu. Tapi nggak sampai muntah-muntah gitu. Kalau orang-orang kan kebanyakan ada yang sampai muntah-muntah gitu ya. Saya nggak. Yang ngidam dia nih. Ngidamnya makan kedong-dong. Tapi benar mangga yang kayak gitu. Terus kerasa kalau dia ngantuk di rumah, saya lagi di Tebet, dia di rumah Ciputat gitu, saya juga ngantuk gitu. Itu yang pertama kayak kejadian gitu. Lu tadi jam 5 ngapain? Tiduran. Sama ya, ngantuk gitu. Banyak makan rujak gitu. Sekedar ingin tahu bagaimana mereka melakukan aktivitas seks di masa hamil? Masih seperti biasa. Tapi nggak ini sih ya, maksudnya kita lebih hati-hati aja kali gitu. Paling nanya-nanya ya sama yang udah berpengalaman gitu, sama yang udah pernah punya anak gitu. Kita ya paling cari-cari tahu aja, terutama dia tahu saya teman-temannya banyak yang udah jadi bapak gitu. Saya berguru sama teman-teman saya yang, tapi rata-rata teman saya juga dalam hamilnya tuh bulan-bulan yang sama dalam masih mengandung. Jadi lu ngerasain kayak gini nggak? Oh ngerasain. Oh iya gue juga emang dimarah-marahin gitu. Gila itu enak banget men, tiap hari men dimarahin. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right. Rabu 24 Juli kemarin, Sandi Harun selaku terdakwa kasus pelarian putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, kembali harus menjalankan sidang keduanya di Pengadilan Negeri Tangerang, Provinsi Banten. Dalam sidang yang juga dihadiri oleh 2 terdakwa lainnya, Rosana serta putranya Bilhak, majelis hakim yang dipimpin oleh Zainal Arifin Sarjana Hukum, menghadirkan 3 orang saksi dari kepolisian untuk memberikan kesaksiannya seputar kasus pelarian Tommy Soeharto. Pada sidangnya kali ini, Sandi memang hanya mendengarkan kesaksian dari para saksi tersebut. Praktis ketika Cek dan Cek menanyakan hasil sidang keduanya itu, mantan model dan istri pengusaha Setiawan Jodi itu dengan enggan memberikan penjelasan panjang lebar.
Sandi yang saat itu ditemani sejumlah rekan-rekannya dari perkumpulan pengajian yang berseragam putih-putih langsung menghambar ke dalam kendaraannya dengan pengawalan yang cukup ketat. Menurut rencana, sidang yang melibatkan Sandi Harun selaku terdakwa kasus pelarian Tommy Soeharto akan dilanjutkan Rabu pekan depan.